Baik, saya lanjutkan adik-adik sekalian. Nah, interaksi obat dengan protein ya, yang tadi masih kita berkecimpung atau kita masih fokus pada interaksi obat dengan sifat yang tidak khas ya. Jadi tentunya sekali lagi interaksi ini sifatnya reversible. Nah, kemudian ikatan-ikatan yang terlibat itu banyak macamnya ya. Ada ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan hidrofob, ikatan van der Waals. Akan tetapi tidak semua ikatan ini dapat terjadi dalam interaksi yang sifatnya reversible atau interaksi yang sifatnya tidak khas. Kemudian 6,5% komposisi darah. Nah, ini 6,5%. Kemudian ada protein, kemudian 50% dari protein. Misalnya itu ada albumin dengan berat molekul 69.000 ya. Dan protein itu sendiri dia bersifat amfoter. Mungkin kalian masih ingat ya, amfoter itu maksudnya dia memiliki dua sisi atau dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Dengan pH isoelektrik. Nah, pH isoelektrik itu maksudnya dia akan memiliki satu muatan tertentu pada pH fisiologis tubuh kita ya, baik itu dia akan bersifat muatan positif kah atau muatan negatif. Nah, tentunya tetapi di dalam darah itu kan darah itu sendiri kan dia bermuatan negatif. Nah, dapat berinteraksi dengan kation dan anion obat karena mengandung ion zwitter. Nah, ya, ion zwitter ini maksudnya adalah dia bersifat ion yang dapat bermuatan positif ataupun dia dapat bermuatan negatif. Makanya pada ilustrasi sebelumnya, obat itu dia dapat berinteraksi dengan suatu protein atau dia dapat berinteraksi dengan sel darah merah ya. Karena dia sifatnya itu adalah amfoter ya, karena dapat berupa ion positif dan ion negatif. Oke, saya lanjutkan adik-adik. Pengaruh lain dari interaksi tidak khas. Nah, di sini ada ilustrasi adik-adik. Afinitas terhadap tempat pengikatan atau binding site dari tiap obat berbeda-beda. Terjadi persaingan antara molekul obat atau antara molekul obat dengan bahan normal tubuh untuk mendapatkan tempat pengikatan. Ini saya kasih contoh, di sini ada ilustrasi adik-adik sekalian. Ini ada albumin. Yang warna merah ini bisa kita ilustrasikan dia sebagai mohon maaf, dia sebagai reseptor ya. Ini sebagai reseptor. Kemudian ada obat. Nah, ketika obat A sudah berinteraksi, akan tetapi ada afinitas obat B terhadap albumin lebih besar, tentunya dia nanti akan digantikan ya. Nah, interaksi yang terjadi dengan antara obat dengan albumin atau reseptor ini tentunya dia memberikan efek Nah, efek yang diberikan bagaimana? Tentunya ini tidak signifikan. Kenapa dia tidak signifikan? Ya karena ini reaksinya itu dia lemah ya. Ketika ada obat B atau obat B ini bisa juga kita katakan suatu molekul lain ya, molekul lain dalam tubuh yang bagaimana? Yang ikatan dengan protein reseptornya itu lebih kuat dibandingkan dengan obat A. Tentunya obat A-nya akan memberikan efek yang tidak signifikan atau dia hanya sementara atau sebentar dia berinteraksi. Karena interaksinya sebentar, maka efek yang ditimbulkan juga hanya sementara atau tidak signifikan begitu. Ya. Makanya di sini dikatakan interaksi yang tidak khas itu sifatnya sangat reversible dan sangat cepat, sehingga efek yang ditimbulkan pun tidak maksimal atau tidak signifikan. Oke, paham adik-adik? Paham, saya rasa paham ya. Intinya adalah
afinitas. Nah, afinitas ini maksudnya kemampuan suatu molekul itu berinteraksi atau berikatan dengan reseptor. Itu yang kita sebut dengan afinitas, ya. Seperti itu ada ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, klasifikasi reseptor adik-adik. Nah, jadi sebetulnya reseptor yang ada dalam tubuh kita itu digolongkan dalam beberapa golongan, ya. Nah, kalau berdasarkan IUPAR. Nah, kalau di kimia kan ada namanya IUPAC, ya. Ada kalau yang ini namanya IUPAR, International Union of Pharmacological Science, ya. Jadi yang IUPAR ini dia mengklasifikasikan reseptor dengan 4 golongan. Yang pertama itu adalah farmakologis, berarti berdasarkan sifat farmakologinya. Nah, berdasarkan mediatornya atau berdasarkan neurotransmitternya, ya. Siapa atau apa neurotransmitter yang dapat berinteraksi dengan reseptor. Kemudian yang kedua itu diklasifikasikan berdasarkan sifat biokimia dan biofisikanya, ya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan molekul. Nah, molekul atau bentuk strukturalnya, ya. Kemudian yang terakhir itu ada berdasarkan anatomi, ya, tempat atau lokasinya, ya. Nah, entah di jaringan kah, entah itu di dalam sel dan lain sebagainya.